Jadi Halo guys, saat ini kita kembali lagi ke video kita PPM ya. Nah, pada saat video ini kita tuh akan pengulangan dari semua. Jadi yang SPP kan udah selesai. Nah, kita mau ke pengulangan nih, pembahasan pengulangan ini tuh akan langsung ke bab 3, yaitu tentang perawatan kerja. Nah, jadi di bab ini diperkenalkan bahwa adanya hubungan antara pengalaman dengan kesalahan kerja. Dapat dilihat bahwa pekerja yang pengalamannya lebih sedikit lebih sering terkena kecelakaan kerja. Hal ini juga karena mereka tuh belum terbiasa ya, jadi ya lebih sering terkena kecelakaan kerja lah. Nah, habis itu kecelakaan kerja yang paling sering terjadi itu di tempat kerja atau pabrik itu bisa dibagi menjadi 3. Tapi sebenarnya ada 8 tapi yang paling sering itu nih 3 ini nih. Pertama itu terpleset atau tersandung, kedua itu terjepit atau kejerat, dan yang ketiga itu terpotong atau keteris. Jadi hal dari 3 ini tuh menyumbang sekitar 60% dari seluruh kecelakaan kerja yang ada. Nah, jadi kecelakaan kerja yang paling umum ada 8 ya. Nah, saya sebutin lagi nih. Pertama itu ada kecelakaan terpleset atau tersandung. Biasanya ini sih karena barang-barang yang diletakkan tidak yang terlalu diletakkan bisa tersandung barang tersebut, atau saat kita berlari dan berlari misalnya jalannya licin, terjepit ya karena biasanya itu karena mesin tidak kita memakai tidak benar, habis itu kecelakaan terpotong atau teriris, kita memakai pisau atau juga mesin potong. Kecelakaan terjatuh, bisa jatuh dari tangga yang karena kita tidak berhati-hati, kecelakaan terbakar saat kita menghandle mesin atau alat-alat yang memakai api atau panas ya. Habis itu kecelakaan sakit pinggang, ini biasanya itu saat kita bawa benda berat. Itu biasanya karena kita postur saat mengangkat benda berat itu tidak benar. Habis itu kecelakaan heat stroke, karena biasanya ini pabrik itu panas ya. Karena panasnya ini nih, kita tuh nggak mengkontrol atau tidak meregulasi air. Jadi kita saat itu kekurangan cairan dan biasanya kena heat stroke. Habis itu adanya terbentur. Yang terbentur itu tuh ya kalau biasanya itu karena namanya conveyor. Kalau itu apa sih namanya, lupa, forklift dengan lock lift ya. Jadi untuk mencegah hal ini ada beberapa hal yang harus dipatuhi untuk mencegah hal ini. Berikutnya ada 5 hal. Pertama itu 5S atau 5R ya. Habis itu memakai pakaian dengan benar. Dan ketiga, mematuhi prosedur dan aturan kerja yang ada di pabrik tersebut. Keempat, selalu menggunakan mesin dengan benar sesuai dengan petunjuk yang ada. Dan yang kelima ini, berhati-hatilah saat bekerja dengan zat-zat kimia atau bahan-bahan kimia. Nah, lanjut. Untuk memakai pakaian yang benar itu kita memakai seperti helm, kacamata pelindung, sarung tangan karet, penutup telinga, sarung tangan mitten, celemek tahan panas, sarung tangan maxel, sepatu keselamatan, sepatu boot, dan juga adanya sarung tangan besi. Itulah. Habis itu lanjut ke berikutnya, itu mematuhi prosedur dan aturan kerja. Jadi aturan kerja itu ada 2, aturan di tempat kerja dan aturan saat bekerja. Nah, untuk aturan di tempat kerja tuh ada beberapa hal yang biasa umum ya. Pertama, jam berlari di tempat kerja, berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditentukan dan ikuti petunjuk saat melintas jalur tersebut. Habis itu saat forklift lewat, selalu ingat lakukan kontak mata dengan pengemudi dan berjalan sambil berhati-hati. Keempat, jangan lewat bawah sebuah conveyor. Dan yang kelima, jangan lari saat menuruni atau menaiki tangga. Habis itu aturan untuk bekerja ini itu yang pertama yang paling penting itu pastikan mematuhi prosedur kerja, dan sebelum bekerja atau menyalakan mesin itu lakukan hal yang disebut informasi tunjuk sebut dah. Saat bekerja sama dengan orang lain, jangan lupa berkomunikasi dan memberi isyarat. Dan keempat, bekerja itu jangan mempalingkan muka dan jangan mengobrol. Habis itu pastikan
memastikan kalau perlengkapannya itu sudah benar dan diletakkan di tempat yang telah disesuaikan. Dan ketiga, jika menemukan sesuatu yang berbahaya, segera lapor kepada si penanggung jawab. Dan jika Anda melihat orang mengalami pekerjaan bahaya, panggil dan peringatkan bisi ke mereka ini. Atau juga bisa hubungi penanggung jawab dan juga selalu hubungi penanggung jawab saat meninggalkan tempat kerja. Kenakan pakaian kerja yang mudah bergerak dan sesuai dengan ukuran tubuh. Yang ketiga, kita juga harus kerja memahami arti-arti dari rambu keselamatan yang ada di tempat kerja. Habis itu menggunakan mesin yang benar dan berupa memahami prosedur kerja mengulang mesin, lakukan inspeksi pra-operasional seperti apakah ada bau aneh di mesin itu, apakah ada sesuatu yang aneh atau yang tidak benar, apakah ada pilar yang rusak, dan apakah ada suku cadang yang benar-benar, apakah ada kadang yang benar, dan apakah yang tidak sesuai lah, yang aneh-aneh dalam kerja lah. Habis itu tindakan saat kelainan ini untuk jam menyentuh mesin juga akan gunakan tombol darurat, menggunakan alat pengaman ya, kayak fail safe gitu. Dan saat memperbaiki atau membersihkan mesin, pokoknya pastikan mesin sudah mati lah. Dan juga dapat dikatakan ini untuk jadi juga dari hukum Henrich itu, kecelakaan kerja itu terjadi dari hal-hal kecil seperti kecelakaan yang nyaris, jadi tertimbun-timbun kecelakaan yang nyaris, dan nantinya akan jadi kecelakaan besar. Cara menghentikannya itu ya kita harus berhati-hati, dan jika terjadi kecelakaan besar kita harus lapor kepada penanggung jawab agar Pak penanggung jawab bisa memberikan peraturan tempat kerja ini apa sih? urutan Pertama, jangan berlari aturan atau bagaimana cara mencegah hal tersebut. Ya, itu saja video dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next time.